Alhamdulillah, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dahu. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala hadzal nabiyil karim war rasulis sayyidis sanadil azim dzil qalbir rahim Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'd. Fa ya ibadallah, أوصيكم وإياي بتقوى الله فقد فاز المتقون. اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. قال الله تعالى: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. من كان يريد العزة فلله العزة جميعا إليه يصعد الكلم الطيب والعمل الصالح يرفعه والذين يمكرون السيئات لهم عذاب شديد ومكر أولئك هو يهود. صدق الله العظيم. Hadirin ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Segala puji bagi Allah yang tidak pernah berhenti memberikan nikmat dan karunia-Nya kepada kita. Semoga Allah menjadikan kita hamba-hambanya yang senantiasa bersyukur kepadanya atas semua nikmat dan karunia, sehingga kita Allah golongkan menjadi hamba-hamba yang bersyukur dan bergabung dengan hamba-hamba yang bersyukur. Manusia yang paling pandai bersyukur adalah kekasihnya Muhammad Rasulullah SAW. Kita sampaikan salawat dan salam kepada beliau. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Hadirin ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Kalau ada pertanyaan buat kita, sesungguhnya apa yang kita cari di atas dunia ini? Masing-masing orang punya jawaban yang berbeda-beda. Dan itu tergantung pada apa yang ada dalam dirinya, apa kecenderungan hidupnya. Kita tahu bahwa di berbagai tempat orang-orang itu mendapatkan sesuatu dengan cara tertentu, dengan cara yang halal, atau sebaliknya, na'udzubillah, dengan cara yang haram. Kalau ditanya kenapa mereka melakukan begitu, mereka tentu punya alasan. Salah satu alasan yang pernah saya dengar, Khotib pernah mendengar alasan ketika ada seseorang yang bekerja di sebuah kantor mengatakan bahwa dia percaya lebih dari 50% uang di kantornya itu tidak halal. Peristiwa ini terjadi beberapa tahun yang lalu di daerah Bintaro, Jakarta Selatan, dalam sebuah pengajian. Dia paham betul karena dia bekerja di tempat yang di sana mengalir deras uang yang jelas, tapi juga ada uang yang tidak jelas.
Pertanyaan sederhana ketika itu diungkapkan kepada dia, maukah Bapak berhenti? Kata dia, anak saya masih kecil. Itulah jawabannya. Kenapa itu ada dalam masyarakat kita? Barangkali karena sebagian kita melihat orang itu hebat, melihat orang itu mulia, melihat orang itu agung karena sesuatu yang disandangnya. Kita kalau kedatangan gubernur misalnya, tentu kita akan sambut dengan sambutan yang meriah. Padahal kalau Edi Rahmayadi itu selesai dari gubernur, tidak lagi menjabat gubernur, lalu dia datang ke rumah kita, apakah kita akan sambut seperti menyambut gubernur? Saya kira tidak. Jadi kita seringkali melihat orang bukan sosok pribadinya, tapi sesuatu yang menempel pada dirinya. Apanya? Jabatannya. Apanya? Pangkatnya. Apanya? Kekayaannya. Karena itu tidak heran kalau orang kemudian mencari dan mengejar itu. Yang dikejar itu justru kekayaan. Yang dikejar itu adalah jabatan. Yang dikejar itu sesuatu yang menempel, bukan yang melekat di dalam dirinya. Karena itu khotib mengulang pertanyaan, sebetulnya sesungguhnya yang kita cari itu apa di atas dunia ini? Surah Fatir ayat 10 yang khotib bacakan tadi barangkali bisa menjadi jawaban buat kita. Bismillahirrahmanirrahim. Man kana yuridul izzah falillahil izzatu jami'an. Siapapun yang menginginkan kemuliaan, maka al-izzah, kemuliaan itu lillahi jami'an. Sesungguhnya hanya milik Allah keseluruhannya. Jadi kalau yang kita cari adalah kemuliaan, tidak tepat kalau kita cari melalui kekayaan. Tidak benar kalau kita mencari kemuliaan itu lewat harta, lewat pangkat, lewat jabatan. Betul bahwa orang yang berpangkat, orang yang punya jabatan itu dimuliakan. Kapan? Selama dia punya jabatan. Begitu dia turun, berbeda pandangan orang. Dan yang kita cari sesungguhnya bukan kemuliaan di mata manusia, bukan. Yang kita cari itu adalah kemuliaan di mata Allah. Karena itu kita akan serius melakukannya kalau orientasi kita adalah orientasi kepada Allah, kepada Tuhan. Orientasi kita adalah orientasi jangka panjang, orientasi akhirat, bukan sekedar dunia saja. Tapi tentu saja tidak mudah untuk memperoleh kemuliaan di sisi Allah. Karena ayat berikutnya menjelaskan paling tidak ada 3 hal yang harus dilakukan oleh siapapun yang ingin mendapatkan kemuliaan di sisi Allah. Sambungan ayat itu mengatakan ilaihi yas'adul kalimut thayyibu wal 'amalus shalihu yarfa'u walladzina yadhkuruna as-sayyi'at ulaika lahum 'adzabun syadid wa makru ulaika huwa yabur. Ayat ini menjelaskan paling tidak ada 3 hal yang harus dilakukan oleh mereka yang ingin mendapatkan kemuliaan di sisi Allah. Khotib hanya ingatkan begini, siapapun yang mulia di sisi Allah, dipastikan dia juga akan mendapatkan kemuliaan dunia, meskipun dia tidak memiliki harta yang banyak. Tapi yakinlah bahwa kemuliaan itu sekali lagi tidak diukur dengan banyaknya harta dan tingginya jabatan. Kita ingin bahagia dunia, dan orang yang bahagia dunia sejatinya adalah mereka yang memenuhi hatinya dengan kemuliaan di sisi Allah. Yang pertama, ilaihi yas'adul kalimut thayyib.
Orang yang mendapatkan kemuliaan di sisi Allah, kata Allah, ilaihi, kepadanya yas'adul kalimut thayyib, naiklah kalimat-kalimat yang thayyib. Kalau begitu, mereka yang ingin mendapatkan kemuliaan di sisi Allah, pertama yang harus dia lakukan, usaha secara serius, ucapan dari lisannya adalah ucapan yang baik. Kata-kata yang keluar dari mulutnya, kata-kata yang baik. Apa perbedaan antara halal dengan thayyib? Al-Quran menyebut al-kalim at-thayyib. Sebagaimana kita pernah tahu bahwa ada perbedaan antara halal dengan thayyib. Yang baik-baik itu sering disebut dengan halal. Boleh, iya, siapapun bisa. Tapi yang lebih baik itu kadang disebut dengan thayyib. Karena itu kalau kita tahu tentang makanan itu ada makanan yang halal, tapi ada makanan yang thayyib. Halal dan thayyibah. Apa perbedaan sesungguhnya? Begini. Boleh jadi kalau kita memotong hewan kurban misalnya, dan dikirimlah kambing ke rumah kita, kita akan mengatakan bahwa kambing itu halal. Iya. Kenapa? Ini dari hewan kurban. Tapi pertanyaan sederhananya, apakah ini thayyib? Apakah kambing itu tidak memberi mudarat meskipun dia halal bagi orang yang punya penyakit tertentu? Sampai pada tingkat ini kita bisa membedakan antara halal dengan thayyib. Dulu seorang ulama, ketika dia sering bolak-balik dari kampungnya ke negeri jiran tetangga di Malaysia antara tahun 80-an sampai 88, hampir 8 tahun dia bolak-balik. Dia sampai pada satu kesimpulan sederhana. Mengapa warga Malaysia itu tidak mau kalau minum teh dengan teh yang manis atau teh seperti yang kita pakai, kita gunakan selama ini? Jawaban mereka sederhana. Mereka sengaja mengurangi kadar gula karena mereka takut ada penyakit yang kambuh di dalam tubuhnya. Pertanyaan sederhananya adalah, apakah gula itu halal buat mereka? Halal. Tapi apakah gula itu thayyib buat mereka? Belum tentu. Itu artinya thayyib itu lebih tinggi tingkatannya dari sekedar halal. Bagaimana yang dimaksud dengan al-kalim at-thayyib? Kalimat yang thayyib itu bukan sekedar kalimat itu diucapkan lalu kemudian tidak ada apa-apanya. Bukan sekedar ngobrol, bukan sekedar bincang, tapi setiap perbincangan, setiap obrolan itu dipastikan ada manfaatnya. Karena itu mereka yang menjaga lisannya agar kata-katanya adalah kata-kata yang thayyib, mereka ini adalah orang yang sedang menjemput kemuliaan di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lalu apakah kemudian kita tidak boleh bercanda? Siapa bilang kita tidak boleh bercanda? Nabi saja bercanda kok. Tapi candanya Nabi adalah canda yang penuh dengan hikmah. Candanya Nabi, canda yang bermanfaat. Kalau satu ketika kalimat yang terucap itu membahayakan, atau kalimat yang keluar dari mulut itu bisa menyakiti hati orang,
Nabi lebih memilih dia. Satu riwayat yang sampai pada kita barangkali pernah kita baca. Khotib pernah membaca. Satu hari seorang laki-laki datang kepada Nabi dengan membawa buah-buahan dalam satu tempat. Riwayat itu mengatakan bahwa yang dibawa oleh laki-laki itu adalah anggur. Begitu anggur itu dihidangkan di hadapan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, tidak jauh dari Nabi, di dekat Nabi itu ada sahabat-sahabat lain, dan mereka semua melihat di hadapan Nabi ada anggur yang baru diserahkan oleh salah seorang sahabat. Sahabat itu sangat berharap Nabi memakan makanan itu, buah-buahan yang dia bawa. Lalu Nabi mengikuti apa permintaan sahabat itu. Satu persatu anggur itu masuk ke dalam mulutnya. Satu persatu masuk terus. Setiap kali dia memasukkan anggur itu, dia lihat sahabat-sahabatnya dan wajahnya tersenyum. Satu persatu sampai tidak ada lagi anggur yang tersisa. Dan semua sahabat dalam riwayat itu dijelaskan bahwa sahabatnya semua bertanya-tanya di dalam hati mereka. Kenapa ini Rasulullah? Rasulullah itu tidak pernah tidak berbagi. Hari ini, saat ini dia makan sendirian. Nggak tahu apa kita juga kepingin dengan anggur itu. Laki-laki yang membawa anggur itu lalu kemudian berangkat dan meninggalkan Nabi beserta sahabat dalam keadaan bahagia. Dia bahagia sekali karena anggurnya dilahap oleh Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Lalu dia pulang kembali ke tempat asalnya. Dan Nabi kemudian melihat sahabat-sahabatnya dengan wajah yang tersenyum. Lalu Nabi bertanya, tahukah kalian kenapa ini aku lakukan? Sahabat diam, tapi mereka sepakat menjawab tidak. Lalu dengan senyumnya Rasul mengatakan, anggur ini terasa masam. Kalau aku berikan satu kepada kalian, lalu kalian makan anggur ini, aku khawatir keluarlah dari mulut kalian, asamnya, kok bisa asam begini? Aku khawatir keluar dari mulut kalian ucapan seperti itu, dan ucapan itu akan menyakiti orang yang membawa buah-buah ini. Aku tidak mau itu terjadi. Kata Rasul, biarlah aku sendiri yang merasakan masaknya buah. Sahabat terdiam. Dan mereka tahu bahwa sesungguhnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam adalah orang yang disebut oleh disebut oleh Allah Subhanahu Wa Taala, Muhammad, innaka la'ala khuluqin azim. Sesungguhnya engkau adalah manusia yang memiliki akhlak yang agung. Apa yang mau kita ambil dari kisah sederhana ini? Kalimat yang terucap yang bisa menyakiti hati orang, tahan supaya itu tidak keluar. Dan itu diajarkan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Kalau itu bisa kita lakukan, kita sedang menjemput kemuliaan di sisi Allah. Yang kedua, wal amalus shalihu yarfa', dan amal-amal soleh itu naik kepada Allah. Dalam tafsir As-Sa'di disebutkan bahwa amal soleh itu ada dua, a'malul qulub wa a'malul jawarih. Jadi amal soleh itu ada amal batin, amal qalbu, amal hati, kata kita. Tapi yang kedua itu ada amal jawarih, amal perbuatan. Amal qulub adalah sesuatu yang dilakukan oleh batin kita. Apa bentuknya? Niat yang baik. Niat yang baik
itu amal soleh. Ikhlas itu amal soleh, tapi kalbu yang melakukan. Segala bentuk perbuatan kalbu itu baik kalau dia dihitung dalam amal soleh. Lalu pertanyaan sederhananya, apa yang disebut dengan amal jawarih? Kita tahu semua itu. Kata Nabi, sesederhana amal soleh itu adalah membuang duri di jalan, membuang penghalang di jalan. Jadi kalau kita keluar dari masjid ini, sampai di jalan dan kita melihat ada sesuatu yang menghalangi jalan orang, ayo pastikan bahwa kita sedang menjemput kemuliaan di sisi Allah. Ambil itu, lalu singkirkan, buang pada tempatnya. Apalagi di belakang bapak-bapak, saudara-saudaraku yang mulia, kita sedang merenovasi masjid ini. Ini kesempatan amal soleh kita. Berapa yang bisa kita sumbangkan? Pastikan bahwa yang kita berikan ini wakaf ayah dan ibu kita. Kalau mereka masih hidup, alhamdulillah. Tapi kalau mereka sudah wafat, sudah pulang kepada Allah, wakaf ini ditunggu oleh mereka. Anaknya kita yang memberikan wakaf atas nama ayah dan ibu kita. Dan kemarin khotib menyaksikan bahwa ada salah satu di antara jamaah kita ini yang memberikan wakaf untuk masjid karena dia melihat renovasi ini. Sependengaran khotib dia mengatakan ini adalah pesan ibu saya. Itu artinya bahwa ini akan menjadi amal jariah buat orang tuanya. Dan ingat, meskipun kita niatkan untuk orang tua kita, tapi tetap saja itu akan berbuah buat kita juga yang memberikannya. Yang terakhir, walladzina yaquluna ulaika lahum adzabun syadid wa makru ulaika huwal yabur. Mereka yang berniat buruk, berniat untuk melakukan keburukan, maka mereka akan mendapatkan azab yang pedih. Kalau begitu, siapapun yang sedang meraih kemuliaan di sisi Allah, dia akan menjaga agar dia tidak punya pikiran buruk. Tidak ada pikiran buruk dalam dirinya. Dia tidak akan punya niat buruk. Karena pikiran buruk, niat yang buruk itu akan mengantarkan dia pada keburukan. Karena itu mengantarkan pada keburukan, maka itu akan menjauhkan dia dari kemuliaan di sisi Allah. Karena itu yang ketiga, mereka yang sedang menuju, mereka yang sedang berupaya untuk mendapatkan kemuliaan di sisi Allah, mereka tidak akan pernah membiarkan pikiran mereka dalam keadaan negatif. Mereka akan selalu berpikiran positif. Hatinya tidak akan dia biarkan untuk berniat jahat. Hatinya akan tetap lurus di jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semoga khutbah ini memberikan manfaat buat kita semua. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim. Wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi min al-ayati wa dzikril hakim. Wa taqabbal minni wa minkum tilawatahu innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wal 'aqibatu lil muttaqin wa la 'udwana illa 'alal zalimin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dahu. Allahumma fashalli wa sallim wa barik ala hadzal nabiyil karim wa rasulis sayyidis sanadil 'azim dzil qalbir rahim Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du fa ya ibadallah, usikum wa iyaya bitaqwallah faqad faza al-muttaqun.
ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Qala Allah Ta'ala, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Man kana yuridul 'izzah falillahil 'izzatu jami'an. Ilaihi yas'adul kalimu wal 'amalus shalihu yarfa'. Walladzina yadhkuruna as-sayyi'at ulaika lahum 'adzabun syadid wa makru ulaika huwa yabur. Sadaqallahul azim. Wa qala ta'ala, inna Allaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli 'ala sayyidina Muhammad wa 'ala ali sayyidina Muhammad kama shallaita 'ala sayyidina Ibrahim wa 'ala ali sayyidina Ibrahim. Wa barik 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama barakta 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim fil 'alamin innaka Hamidum Majid. Wa radallahu 'anil khulafa'il arba' wa 'ala alihi wa ashabihi ajma'in. Allahumma ighfir lana dhunubana wa liwalidina warhamhum kama rabbawna shighara. Wa li abaina wa li ummahatina wa li ajdadina wa jaddatina wa liman awsana bid-du'a. ولجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. اللهم انصرنا نصرا عزيزا وافتح لنا فتحا مبينا. ربنا إننا سمعنا مناديا ينادي للإيمان أن آمنوا بربكم فآمنا. ربنا فاغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. عباد الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون. أقم الصلاة. الله أكبر لا إله إلا الله.